Apakah kualitas air oleh lumpur lapindo tadi dapat diamati dari segi elektrokimia gitu, Prof? Betul, bisa diamati karena fenomena adakah di sini akan terjadi aliran listrik. Loh, apa yang terjadi? Nah, seperti yang nggak terjadi aliran. Maka dalam diode volta itu kita harus lihat bagaimana posisinya. Harus ada yang di sebelah kiri dalam diode volta, ada yang di sebelah kanan. Nah, begitu seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari tim Katalis UM dengan saya Ilma Tanziklima, Saya Evelyn Aziza. Dan saya Syaukia Afna Nurabia. akan membahas salah satu topik seru pada mata pelajaran kimia, yakni elektrokimia. Kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber dari tim dosen Katalis UM yang merupakan guru besar di bidang kimia fisik, yakni Prof. Sumari. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saat ini kesibukannya jenengan apa nggih, Prof? Bulan-bulan ini kesibukannya yang pertama itu kebetulan ini ada penelitian didanai oleh PNBP dan DRTPM, itu pas harus segera mengupload laporan kemajuan yang pertama. Yang kedua, ini kita kebetulan mengikuti beberapa international conference. Ada di UNS kemarin IC3A, kemudian yang kedua IC2MS yang ada di UNED. Dan materinya kebetulan sesuai dengan bidang saya. Yang pertama terkait dengan energi terbarukan, yang kedua terkait dengan masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Ini menarik sekali ya, Prof, kalau tentang pencemaran air, kualitas air gitu. Iya, karena ini kan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, jadi itu memang butuh perhatian khusus. Nah, setahu saya di salah satu desa di Sidoarjo, kalau nggak salah di desa Siring Porong ya teman ya? Iya, di Siring Porong itu warganya mengeluhkan kalau kualitas air mereka itu buruk karena dampaknya salah satunya adalah lumpur lapindo. Nah, sekarang ini kan kita sedang belajar tentang materi kimia, yaitu apa namanya? Elektrokimia. Elektrokimia. Nah, saya di sini bertanya, Prof, berhubungan tadi dengan kualitas air juga, apakah kualitas air oleh lumpur lapindo tadi dapat diamati dari segi elektrokimia gitu, Prof? Betul, bisa diamati karena fenomena adanya pencemaran itu bisa dilihat dengan kadar kandungan ion-ion logam di dalamnya. Dimana kalau banyak ion-ion logam di dalamnya, maka dia akan memiliki sifat hantaran listrik yang tinggi. Iya, gitu. Berarti ini dampaknya kalau di lumpur lapindo itu kan menyebabkan kualitas air memburuk gitu ya, Prof? Iya. Karena dia banyak ion-ion logam yang tinggi. Nah, itu dampaknya itu akan signifikan atau bagaimana? Itu akan signifikan kalau banyak mengandung ion-ion logam berat. Ion-ion logam berat. Dan lagi juga kalau kadar ionnya terlalu tinggi, ini juga nggak baik kalau dikonsumsi karena tekanan osmosis dari air yang dikonsumsi itu, kalau misalkan kita ukur, itu ada batasan tertentu sesuai dengan standar dari kesehatan. Wah, saya jadi punya banyak pertanyaan ya teman-teman ya jadinya. Tapi sebelum itu kita boleh tidak, Prof, untuk menjelaskan pengantar elektrokimia dulu? Baik. Jadi begini ya. Dalam kimia itu ada salah satu materi yang namanya elektrokimia. Ada penggalan katanya elektro dan kimia. Berarti materi ini adalah materi kimia yang membahas terkait dengan elektro atau elektron atau listrik. Jadi materi kimia yang berhubungan dengan listrik itu dapat dibahas di dalam materi namanya elektrokimia. Nah, di dalam materi elektrokimia sendiri itu ada dua jenis yang biasanya kita pilih secara garis besar. Yang pertama adalah ada reaksi kimia yang menghasilkan listrik yang sering disebut dengan sel volta atau sel galvanik. Kemudian ada juga yang akibat listrik bisa menghasilkan reaksi kimia yang itu dibahas dalam yang namanya sel elektrolisis. Jadi itu yang sering dibahas dalam elektrokimia. Kalau
dari elektrokimia itu kan dari kimia ke listrik. Nah, itu tuh ada reaksi apa gitu Prof di dalamnya? Oke. Jadi untuk bisa menghasilkan listrik, maka di dalam sistem itu harus ada reaksi yang namanya reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu harus spontan. Nah, kalau nggak spontan berarti nggak akan bisa menghasilkan listrik. Nah, jadi dalam elektrokimia terjadi reaksi redoks di mana itu berlangsung secara spontan. Kalau kita bicara secara spesifik di dalam sel volta, maka sel volta itu ada dua counterpart atau bagian atau dua bejana, di mana yang bejana yang satu namanya adalah sel anoda, yang satunya setengah sel katoda. Di dalam anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi, sedang di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Karena terjadi reaksi oksidasi maka anoda itu muatannya negatif, di katoda terjadi reduksi muatannya adalah positif. Nah, sel elektrokimia ini elektron akan mengalir terus kalau ada yang menangkap elektronnya, yaitu ion positif yang ada di katoda, ya. Jadi makanya kalau ini tidak berlangsung terus-menerus, maka ya listriknya ya putus. Oleh karena itu di dalam sel elektrokimia gitu sirkuitnya harus tertutup. Nah, makanya kalau kita lihat ya, kalau kita membuat sel elektrokimia secara sederhana, sel volta biasanya antara katoda, bejana katoda dan bejana anoda dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Nah, teman-teman ini ya, nanti kita insert fotonya di sini biar gak ngawang semuanya ya. Iya. Nah, tadi Prof Sumari sudah menjelaskan tentang adanya reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi secara spontan pada sel elektrokimia ini yang disebut dengan sel galvani atau sel volta. Nah, pada segmen ini kita akan membahas tentang sel volta atau sel galvani tersebut ya teman-teman. Iya. Jadi sel elektrolisis kita bahas di part terpisah biar lebih jelas, lebih detail. Oke. Nah, saya sedikit kurang paham terkait cara kerjanya dan prinsip dari sel volta itu sendiri. Nah, bagaimana Prof terkait dengan prinsip atau cara kerja sel volta itu? Baik. Di dalam sel volta seperti saya katakan tadi ada yang namanya anoda dan katoda. Maka ada yang mengalami reaksi oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Bagaimana ini bisa bekerja? Bagaimana bisa terjadi reaksi? Maka ada logam-logam yang cenderung untuk melepas elektron, ada logam-logam cenderung untuk menangkap elektron. Yang biasanya itu bisa kita lihat dari deret volta. Logam-logam yang sebelah kiri dalam deret volta cenderung melepas elektron. Yang sebelah kanan cenderung itu menangkap elektron, sehingga di dalam menyusun suatu sel volta untuk mendapatkan sel volta yang efektif yang memiliki electromotive force atau potensial kimia atau E0 sel yang besar, maka pilihlah logam-logam yang di anoda itu logam-logam yang cenderung paling kiri, yang di kanan cenderung yang paling kanan. Nah, makin jaraknya makin jauh dari dalam deret volta itu, nanti EMF-nya, electromotive force-nya nanti juga semakin besar. Hanya saja yang perlu juga dipertimbangkan bagaimanakah keberadaan, ya, apakah ini cukup melimpah atau tidak ada di alam. Kalau jumlahnya sedikit kan ya nanti sustainability-nya kan enggak terjaga. Jadi pilih-pilih logam yang murah, yang kemudian keberadaannya cukup banyak, itu yang kita harapkan untuk kita set menjadi sel volta. Berarti kalau misalkan di anoda itu kan terjadinya oksidasi, Betul. di katoda terjadinya reduksi. Nah, itu kan ada itu Pak, logam elektroda ya Pak ya? Iya. Nah, itu cara kerjanya agar terjadi aliran itu bagaimana? Bagaimana di dalam reaksi itu kok bisa mengalir lewat jembatan garam itu? Begini. Yang perlu kita pahami adalah bahwa elektron itu adalah listrik. Listrik itu adalah elektron, ya. Nah, ketika ada dua logam ya dalam sebuah sirkuit tertutup ini dihubungkan, logam-logam sebelah kiri cenderung mengalami oksidasi. Ketika oksidasi, maka elektronnya mengalir. Elektron yang mengalir di dalam kawat
kawatnya itu elektron, dan itu adalah listriknya. Nah, itu akan mengalir menuju elektroda yang namanya katoda. Nah, supaya ini terus mengalir, maka di sini harus ada ion positif yang menangkap secara terus-menerus, ya. Harus ada supaya ini aliran terus berjalan. Nah, kemudian elektron negatif ini yang ada di dalam katoda, dia akan mengalir lewat jembatan garam menuju ke anoda, sehingga di anoda nanti logamnya akan teroksidasi bentuk ionnya, bereaksi netral menjadi senyawa netral dengan ion-ion yang berasal dari katoda. Nah, kalau ini semua masih ada semua terus, elektron akan mengalir terus. Tapi kalau misalkan ini habis anodanya, logamnya habis, kan nggak ada yang terjadi oksidasi. Ya sudah, listriknya habis juga. Gitu. Paham, baru paham ya? Iya, paham. Kalau misalkan Bapak, saya tuh sempat baca itu begini, kalau misalkan di dalam, misalkan kita ambil contoh Cu dengan Zn gitu, larutan CuSO4 dengan ZnSO4. Nah, Cu-nya itu kan berwarna biru ya, karakteristik CuSO4 itu. Iya, betul. Semakin lama dia itu ada di rangkaian sel volta, dia itu warnanya akan memudar. Nah, itu berarti bukti kalau dia terjadi reduksi gitu ya, Pak? Betul. Jadi makanya di dalam percobaan yang sederhana di SMA atau di kimia dasar, kalau di perkuliahan kita sering menggunakan Cu. Selain itu mudah diamati secara kasat mata, itu juga relatif murah karena Cu itu keberadaannya cukup tinggi, ya, keberadaan cukup tinggi. Nah, sementara Zn itu tidak berwarna, itu akan mengalir ke sana, dan itu Cu-nya mengendap, sehingga nanti akan kita bisa menampak, oh, ketika listrik ini mengalir terus, kadar ion di katoda ini berkurang. Kalau semuanya tidak berwarna kan nggak nampak. Maka yang enak itu melihatnya adalah ketika di katoda itu nampak. Syukur-syukur sebetulnya kalau di anoda juga bisa nampak. Tapi kan kalau Zn tadi warnanya putih ya, Pak? Iya. Kuning, tidak berwarna dia. Kebetulan kalau kita lihat di dalam deret volta yang memiliki N0 yang cukup negatif, itu kebanyakan adalah ion-ion yang tidak berwarna. Jadi kan ada Li, K, Ba, Ca, Na, iya, itu tidak berwarna. Itu kalau seandainya itu misalkan Li itu membentuk ion berwarna, tambah bagus. Warnanya yang di anoda meningkat, yang di katoda berkurang, gitu. Hanya kebetulan yang di sini itu ada yang kita dapatkan Cu yang berwarna itu sudah cukup menarik lah untuk dipakai sebagai salah satu percobaan untuk memperkuat konsep terkait elektrokimia untuk siswa atau mahasiswa yang tingkat dasar. Gitu. Nah, tadi kan di awal sempat disinggung tentang lumpur lapindo yang mempunyai kadar logam gitu ya. Nah, terus adakah keterkaitan antara lumpur lapindo ini dengan prinsip kerja sel volta? Oh, ada. Jadi karena seperti saya katakan, sel volta itu yang di kawatnya, di solidnya itu yang mengalir elektron, tapi di larutannya yang mengalir itu adalah ion-ion. Kalau tidak ada ion-ion, maka akan putus, nggak bisa terjadi aliran listrik. Oleh karena itu, kalau kita bicara lumpur lapindo, sebenarnya ini adalah potensi untuk bisa dijadikan sel volta. Kenapa? Karena dia ada elektrolitnya, dan elektrolitnya itu diperoleh terus-menerus. Kan lumpur lapindo menyembur terus-menerus, berarti terjadi regenerasi terus-menerus. Nah, ini kalau kita jadikan elektrolitnya, maka ini bisa sebetulnya untuk dijadikan salah satu elektrolit dalam sel volta. Jadi karena dia menyembur terus kan nggak berhenti, mending dimanfaatkan gitu ya. Kalau seperti gini, jadi kalau kita dalam jana katoda tadi, kalau kita gunakan terus-menerus, kalau Cu-nya tadi habis kan berhenti. Nah, kalau bisa kita gunakan larutan, misalnya katoda kita gunakan larutan lumpur lapindo, itu ionnya kan terbarukan terus. Kalau ini kan tidak ada yang mengendap sini, tapi ada baru lagi, baru lagi, sehingga kadar ionnya itu relatif konstan. Maka nanti akhirnya konstan. Kalau ini nanti di paralel, misalkan menghasilkan cuma 0,5, karena kan mungkin ionnya bukan ion Cu, tapi ion yang lebih E0-nya lebih negatif dikit. Nah, tetapi ini alir terus menerus. Kalau kita paralel,
maka E0-nya kan bertambah besar. Kalau misalkan 0,5 kita paralel dari 10 sel volta kan jadi 5 volt. Jadi lumpur lapindo ini bukan hanya sekedar masalah ya Prof yang pada lingkungan, tetapi nanti juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Betul, untuk masyarakat yang ada di sekitar lumpur lapindo, sehingga kita mencoba mencari manfaat dari apa yang ada di lingkungan. Jangan hanya dilihat sebagai bencana saja, tapi kita coba lihat ternyata ini ada potensi untuk digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di daerah sekitar lumpur lapindo. Desa Porong tadi. Iya. Desa Siring. Iya, Siring, Porong, Kecamatannya Porong. Nah, ini saya sebenarnya masih bingung atau ngawang gitu, Prof, kalau tentang perhitungan di materi ini. Apakah boleh dijelaskan secara tertulis, Prof, untuk perhitungannya? Oh, boleh. Baik, mari kita perjelas pembahasan kita terkait dengan apa tadi? Sel volta. Nah, untuk bisa menjelaskan lebih detail, maka kita coba gambarkan dulu sel volta. Nah, jadi kita gambarkan dulu. Ini ada 2 bejana. Ini demikian. Terus elektrodanya. Ini mestinya ada jepitannya, tapi nggak usah dijepit ya. Anggap aja ini bisa berdiri begini, tapi sebenarnya ini ada jepitannya. Kemudian ini dihubungkan dengan avometer misalkan. Nah, avometer begini, terus ini gini. Nah, kemudian misalkan logamnya ini adalah Zn yang kita pakai, yang mudah kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah solid, ini adalah solid ya. Kemudian untuk bisa memperjelas penjelasan di dalam sel volta ini, kita gunakan aja ion yang sesuai dengan elektroda yang kita pakai ya. Kemudian ini ada CuSO4. Nah, kalau seperti ini tidak akan mengalir, tidak akan terjadi aliran elektron. Karena tadi harus lewat di sirkuit tertutup. Iya, karena antara bejana anoda, ini adalah anoda, ini katoda, ini nggak berhubungan. Supaya ini misalkan ini ada larutan ini, nah, gitu. Nah, ini supaya terjadi aliran listrik, ini harus dihubungkan. Biasanya ini kita gunakan gel yang isinya adalah larutan KNO3 atau KCl. Bisa juga, misalnya kalau pas nggak ada, bisa Anda gunakan kertas sari yang dibasahi dengan KCl. Nah, yang penting bisa terjadi aliran ion-ion yang ada di sini. Kalau ini begitu dicelupkan plung gitu, maka di sini akan terjadi aliran listrik. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti saya katakan tadi, kalau ini ada 2 logam, yang satu cenderung melepaskan elektron, yang satu ini cenderung menangkap elektron. Harus begitu. Kalau ini Zn, di sini Zn, ya nggak terjadi aliran. Maka dalam daerah volta itu kita harus lihat bagaimana posisinya. Harus ada yang di sebelah kiri dalam daerah volta, ada yang di sebelah kanan. Nah, begitu seperti ini reaksi yang terjadi, maka di anoda seperti saya katakan tadi akan terjadi reaksi apa? Oksidasi. Jadi ini adalah Zn, ini akan terjadi oksidasi bentuk Zn2+. 2+, ini aqueous, ini plus 2 elektron. Kemudian yang katoda, nah Cu-nya ini nanti, ini kan sebetulnya ionnya kalau kita pisah, ini kan sebetulnya ada Cu2+ dan SO4 2-. SO4 2-. Ini yang akan mengalir menempel ke sini. Nah, ini adalah Cu2+, ini aqueous, dalam air maksudnya. Ini akan mengendap, ini solid. Oh, sama ini 2E-nya mana? Cu2+. Ini plus 2E. Kan bentuk Cu2+ mendapat. Nah, kalau misalkan ini kita jumlah, elektronnya kan sudah sama, bisa saling dicoret, maka reaksi yang terjadi adalah Zn
plus Cu aqueous akan membentuk Zn2 plus ini aqueous plus Cu ini padat. Lalu bagaimana dengan EMF-nya? EMF itu E0. Nah, di dalam data ini diperoleh gini, potensi reduksinya ini min 0,76. Nah, ini kalau E0 karena reaksi oksidasi harus dibalik, min jadi positif 0,76. Ini adalah volt. Kemudian di sini E0-nya karena reaksi sesuai dengan data E0 reaksi reduksi, maka di sini tetap 0,34 ini volt. Nah, kalau kita jumlah maka E0-nya ketemulah di sini. Ini adalah 1,10, ini adalah volt. Pak, ya. Tanya, itu E0-nya itu datanya itu dapat dari mana? Nah, data itu adalah sudah diperoleh berdasarkan eksperimen oleh Volta, sehingga diperoleh yang namanya deret Volta. Ini dasarnya adalah eksperimen. Eksperimen dari apa? Dengan membandingkan setiap logam itu dengan standard hydrogen electrode. Elektroda hidrogen standar. Nah, dengan membandingkan dengan tadi standard hydrogen electrode, maka diperoleh suatu deret volta. Jadi kalau dengan pakai jembatan garam, cara menghafalkan ya. Jadi kalau cara menghafalkannya gini, lihat kalau Mbak Sri cakep nangis, maka aleman. Ini untuk menghafalkan saja, ndak harus ya. Oh iya. Terus sini sebetulnya ini ada H2O. Ya. Aleman. Terus ini Seveni seneng pelembungan. Terus? Setelah itu baru kelihatan di sini, terus bawahnya atau di sini? Di kelihatan? bawahnya, Pak. Bawahnya ya, tak tulis. Tuh, ini soalnya urutannya ke kanannya ya. Kemudian ini adalah cukup hangat anggur putih. Aromanya. Jadi kalau minum anggur kan aromanya. Nah, dari kiri ke kanan ke sini itu adalah E0-nya makin besar. Makin besar. Jadi di sini itu mulai dari minus ya, minus berapa? Min 3 kalau nggak salah. Kemudian AU itu plus 1,5 sampai plus. Jadi ini adalah E0-nya, nolnya itu di hidrogen. Kesana itu adalah positif. Nah, dari sebelah sini itu ini adalah negatif. Nah, nolnya itu di hidrogen. Sehingga kalau kita ingin sel voltase besar-besarnya, carilah yang daerah sini. Terus kemudian yang sebelah kanan katode carilah yang daerah ini, supaya nanti E0-nya terukur dengan mudah. Kalau kita gunakan alat ukur avometer misalkan, atau pakai voltameter juga boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ini saya mau tanya, tapi mohon maaf ini agak keluar konteks. Kalau tadi bilangnya jembatan garam itu KNO3 sama atau KCl itu termasuk garam netral ya, Pak? Ya, semua garam kan harus netral. Maksudnya bukan yang garam asam, bukan garam basah, kayak NaCl gitu ya, Pak? Kalau pakai NaCl bisa Bang? Oh, bisa. Jadi kenapa kok kita gunakan K umumnya? Karena K itu konduktivitasnya tinggi. Jadi ada istilah ion-ion yang mudah terionisasi. Kalau dalam teori, katanya kalau NaCl alfanya itu satu, sebetulnya nggak satu NaCl itu. Jadi alfanya itu kalau NaCl itu sekitar 0, kalau misalkan yang 1M kira-kira kurang lebih sekitar 0,85. Kalau KCl 1M itu kurang lebih 0,9 sekian. Kalau 0,1M itu 0,95. Jadi kalau bisa untuk jembatan garam ini kan misalkan KCl ini ya, KCl dalam air, dalam air. Ini gunakan ada ion-ion yang punya konduktivitas tinggi seperti KCl, KNO3 gitu. Loh, kalau misalkan gunakan Mg ya tambah lemot, nanti imbasnya adalah E0-nya tidak sesuai dengan data potensial ini, proses dalam deret volta ini. Karena
ini kok lemot, bahasa apa lemot? Lambat. Ya. Jadi kita gunakan ion-ion yang punya konduktivitas tinggi, sehingga KCl itu boleh dikatakan alfanya mendekati 1. Jadi alfa itu apa? Derajat ionisasinya. Nah itu Pak, kalau KCl itu kan itu kan sama kayak NaCl netral gitu, bukan garam asam, bukan garam basa lah. Apa yang terjadi kalau kita pakainya garam asam atau garam basa gitu? Di sini itu yang penting adalah bahwa elektron yang ini mudah mengantarkan. Yang utama gitu, boleh garam asam, boleh garam basa. Hanya saja yang perlu diingat, carilah ion-ion yang tidak mudah mengendap. Kalau misalkan ada garam basa, ada OH-nya, lalu ketemu ZN mengendap, lah itu nanti kan hantarannya jadi lebih rendah. Gitu. Jadi harus ion-ion yang tidak mudah mengendap. Makanya kalau nggak KCl adalah KNO3. Ya. KNO3 ini, NO3 kan tidak ada yang bisa mengendap, dan kalau ini Cl bisa mengendap dengan apa saja, dengan Pb, dengan Ag dan Hg. Kan kita nggak pernah pakai elektroda ini pakai PbHg, iya sama Ag, karena Ag mahal. Ya, sehingga pilihannya adalah ion-ion. Jadi yang pertama, ion-ion yang punya hantaran atau konduktivitas atau hantaran yang tinggi. Yang kedua, carilah ion-ion yang tidak mudah mengendap. Apalagi kalau sudah mengendap di sini lah udah gak gerak. Sementara ini kan kita masukkan dalam gel. Jadi kita buatnya bagaimana? Ada aqueous, terus tambahi agar, panas, ya jadi bukan aqueous, jadi KCl dalam air misalkan 1 M, kemudian kita tambah agar, ketika panas kita masukkan tabung U. Nah ketika dingin ini akan bentuk jembatan garam ini, akan bentuk gel yang bisa digunakan jembatan garam. Nah, saya mau bertanya, ini balik lagi ke potensial reduksi tadi yang sudah disebutkan bahwa di sel volta ini kan tergantung pada potensial reduksi. Nah, apakah ada cara penulisan sederhana biar kita tahu kalau ini tuh adalah suatu sel volta seperti itu? Gini, ada cara penulisan secara sederhana dalam sel volta yang disebut dengan notasi sel. Nah, ini ada aturannya dalam penulisan sel. Contoh, misalkan sel seperti ini, kita tuliskan ini adalah Zn, ini Zn2+. Nah, terus kemudian ada garis 2 gini. Lurus boleh, miring boleh. Ini masih lurus ya. Kalau mau lurus juga boleh. Misalkan gini, ini seret, ini 2. 2 itu arti jembatan garam. Nah, terus kemudian ini adalah Cu2+, ini satu thread, ini adalah Cu, ini adalah endapan, ini aqueous, kita lengkapi ini aqueous. Nah, kalau bukan jembatan garam, misalkan dalam satu tabung, nggak boleh pakai gini nulisnya. Misalkan kita nulisnya ini adalah untuk reaksi seperti ini, tetapi kalau misalkan kita gunakan dalam satu bejana, itu kita nuliskannya misalkan kita tulisan ya gini, terus ini seret, ini adalah Zn, ini Cu, kemudian kita kasih ini alartannya H2SO4 gini ya, terus kita hubungkan dengan avometer ini ke sini. Nah, ini kan ada elektrolitnya gini, ini juga tidak terjadi, listriknya bisa ada gini, seret gitu. Itu termasuk sel volta juga Pak? Sel volta juga, tapi nulisnya kalau yang ini, kalau ini dan ini ya, gini ya. Kalau ini nulisnya itu adalah Zn ya, ini seret Zn2+, ya kan? Ini bukan jembatan garam, tapi kita nuliskannya gini. Nah, yang mengalami reduksi bukan Cu kalau ini adalah H+, thread, ini H2, ini gas. Ini adalah aqueous.
ini adalah aqueous. Ini namanya notasi sel. Oh, notasi sel. Kemudian satu, kalau gini berarti tidak ada jembatan garam. Kalau ini ada jembatan garam, yang pertama. Yang kedua, kapan Anda tuliskan garis ini? Ketika ada dua fasa. Jadi kalau misalkan apa itu namanya? Oh, ini masih ada lagi. Ini adalah Cu. Jadi kenapa ini? Ini ada 3. Jadi yang sebelah kanan kan ada 3. Ada 3 fasa, aqueous, gas, dan padat sebagai elektrodanya. Maka ini harus ada thread lagi. Nah, kalau misalkan ini ya dalam sel volta ini ada gasnya, ada 3 fasa, ini harus tambah lagi. Jadi gitu, Pak. iya, misalkan menghasilkan endapan Cu kemudian menghasilkan gas juga, ada thread, ada satu lagi. Jadi kalau ada dalam satu sel ada 2 fasa, maka kita harus misahkan dengan satu garis. Ada 3 fasa, berarti garisnya 2. Ya kan, fasa kan 3 kan, cair, padat, gas. Jadi gitu. Kalau ini melambangkan jembatan garam, harus gini. Terus yang pertama, kedua yang perlu Anda pahami, nulisnya nggak boleh dibalik loh, Rek. Ya. Kenapa nggak boleh dibalik, Pak? Karena itu ada aturannya, bahwa yang kiri itu harus reaksi oksidasi, yang kanan reaksi reduksi. Ini menunjukkan reaksi di anoda, ini di katoda. Ini sudah aturan supaya orang mudah membacanya. Berarti nggak boleh nulisnya Zn2+, Cu2+, nggak boleh gitu, Pak? Enggak, jadi harus, misalkan kita balik aja. Yang sini Cu2+, misalkan ya, kita balik. Nulisnya gini, Cu2+, ini Cu reduksi dulu, jembatan garam, terus Zn, ini thread, Zn2+ aqueous ya, ini aqueous, ini nggak boleh ini. Oh, nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Jadi aturannya yang kiri harus oksidasi, yang kanan reduksi. Terus kemudian jembatan garam ditandai dengan 2 garis tegak. Terus yang ketiga, antar fasa harus dipisahkan oleh garis. Kalau dalam satu bejana, reservoir, ada bilah reservoir, bejana, itu ada 3 fasa, maka harus digaris lagi. Kalau misalkan ada Fe13 dan Fe12 kan sama-sama aqueous, maka cukup dikasih pakai koma saja, karena sama-sama aqueous. Tapi kalau begitu beda fasa, harus ada garisnya. Iya, Pak. Nah, itu saya juga sempat pernah lihat itu rumusnya itu dari untuk mencari potensial standar itu N0 reduksi min N0 oksidasi ya? Iya. Itu gimana? Jadi itu konsepnya adalah, saya tulis dulu sesuai rumus yang ada di buku-buku ya. Katanya N0 sel sama dengan N0 zat yang mengalami reduksi min N0 sel yang mengalami reaksi oksidasi. Atau untuk sel ini ZnCu ini dituliskan, ini adalah N0 zat, ini adalah Cu2+, ini Cu min N0 ini dari Zn2+, ini adalah Zn ya. Nah ini sebetulnya kenapa ini kok minus? Kenapa, sementara kalau di sini kok ditambah, ya kan? Iya. Nah, karena di sini yang dimasukkan harga N0 sesuai direct volta. Padahal dalam reaksinya bahwa satunya mengalami oksidasi harus dibalik. Karena dibalik maka ini jadi minus. Oh, iya kan aslinya datanya minus 0,76 gitu ya, Pak? Iya, makanya di sini min. Nah, jadi N0 zat mengalami oksidasi. Karena ini harus mengalami jadi ini kan potensi reduksi Zn2+ min. Nah, kalau ini sebetulnya kan harus sama dengan N0 Cu2+, ini Cu. Kalau ini plus, maka Anda harus tuliskan N0 ini oksidasinya. Iya, berarti ini tuh sama ini. Nah, kita supaya tidak membingungkan,
Maka supaya kita langsung bisa menggunakan data dari sel volta, kita pakai minus saja. Kalau ini nulisnya ini Cu 2 plus Cu, sini Zn 2 plus, ini plus. Kita kok pakai minus? Nah, karena di sini yang dipakai adalah reaksinya reduksi. Sementara di sini kan oksidasi. Karena kita tetap menggunakan reaksi reduksi, maka ini harus dipakai minus. Artinya, ketika menghitung E0 sel totalnya itu, ini adalah E0 dari yang mengalami reduksi dan saat ini sudah dibalik mengalami oksidasi. Jadi ini sama hasilnya. Tapi lihat zat yang dituliskan di bawahnya ini. Ya. Kalau ini gini, ini dengan ini sama ini. Jadi ini sama, nulis gini sama. Tapi ini harus dilihat ini. Maka orang sering paling enak, udah pakai ini aja. Oh iya. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan. Kenapa ya? Kadangkala kan elektronnya itu ada misalkan plus 1E plus 2E. Kok nggak muncul di sini perkalian elektron-elektron walaupun reaksinya dikalikan? Itu. Nah, karena pada dalam perhitungan sel volta itu berdasarkan eksperimen menunjukkan bahwa E0 itu besaran intensif. Besaran yang tidak tergantung pada massa atau jumlah massa atau jumlah dari ion-ion yang itu. Jadi massa dari elektroda. Jadi kalau elektrodanya itu Anda gunakan sebesar spidol ini, atau nanti Anda gunakan sebesar lidi, nanti harga E0 di sini akan sama. Karena tidak terpengaruh oleh massa dari elektroda. Kalau konsentrasi berpengaruh, nanti harus pakai persamaan yang namanya persamaan Nernst. Tapi itu akan dipelajari lebih lanjut kalau Anda belajar sel elektrokimia secara khusus. Gitu ya. Gimana, paham nggak? Nah, karena tadi kita sudah ngobrol banyak terkait sel volta, harapannya juga bisa menjadi insight buat kalian. Nah, sekarang kita mau tes nih, kalian paham nggak dengan obrolan kita tadi? Nah, kita punya soal di sini, kalian jawab di kolom komentar ya. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya yang sangat rinci dan juga aplikatif. Tadi kita juga sempat membahas tentang lumpur lapindo kan ya. Kami jadi makin paham bagaimana cara kerja elektrokimia khususnya di sel volta dan ternyata prinsip ini tuh bisa diaplikasikan gitu untuk menangani masalah yang ada di Indonesia. Oke, sama-sama. Jadi memang kita itu harus selalu mengembangkan ilmu kita. Kalau terkait dengan elektrokimia, saya kira ini materi yang sangat penting untuk kita pelajari lebih lanjut, apalagi sekarang kalau kita lihat dengan penurunan bahan bakar fosil, maka elektrokimia menjadi materi yang penting. Kenapa? Karena sekarang kendaraan pun sudah mulai dialihkan kendaraan pakai energi listrik. Listrik itu sebetulnya adalah sel elektrokimia juga, tapi pembahasannya nanti akan jauh lebih mendetail, lebih dalam, prinsip-prinsip yang harus kita pelajari, khususnya kalau kita berhubungan dengan elektrolit solid. Kalau misal contoh dalam HP ini, HP ini kan kita gunakan baterai yang di dalamnya adalah baterai litium yang ada elektrolit solidnya. Lalu bagaimana? Prinsipnya sama. Hanya saja nanti bahan-bahannya yang berbeda. Nah, oleh karena itu Anda jangan bosan-bosannya untuk belajar materi kimia. Sangat menarik loh. Siap. Menarik banget ya kimia. Jangan ada lagi alasan buat susah belajar kimia karena sebenarnya kimia itu banyak sekali fenomena yang di sekitar kita gitu ya. Betul. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar elektrokimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.